Para pendengar RRI Pro 1, khususnya umat Buddha dimanapun Anda berada, terimalah salam kasih dari saya, Soki Hotu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Jumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Buddha bersama saya, Piping Wiyana, yang pada hari ini ditemani oleh Bante Dirapuno. Beliau adalah Biku Sangga dari Sangga Agung Indonesia dan saat ini merupakan anggota Lembaga Hubungan Lintas Sangga, Agama, dan Internasional. Dan juga merupakan Bante yang aktif di media sosial, menyebarkan Dharma melalui media sosial, dan penulis beberapa buku. Oke, terima kasih telah hadir bersama kami hari ini, Bante. Terima kasih. Hari ini merupakan hari yang indah bagi saya dan bagi pendengar. Karena Bante hadir di sini untuk membagikan Dharma yang tentunya indah juga. Tema yang kita bahas pada hari ini adalah Bante, noda batin. Noda batin. Iya. Noda batin. Batin. Sebenarnya apa artinya batin, Bante? Iya, ini dua kalimat yang tidak bisa dipisahkan ya. Jadi para sahabat-sahabat RRI Pro 1 Makassar, noda batin itu terdiri, kalau di dalam Buddhis itu terdiri dari tiga hal. Kalau dalam mungkin agama-agama lain ada juga, misalnya di Muslim itu tabiin, itu ada hal-hal yang negatif. Sama kita di Buddhis ada namanya noda batin. Noda batin ini terdiri dari tiga hal, yaitu loba. Loba itu keserakahan. Kemudian loba dosa. Dosa itu kebencian. Jadi sahabat RRI Pro 1 Makassar, sering kita dengar mungkin loba, dosa. Itu bisa kadang sering kita dengarkan, kamu dosa kalau melakukan hal buruk gitu kan. Iya. Tetapi kalau secara bahasa Buddhis itu sendiri, dosa itu artinya kebencian. Kebencian, makanya loba, dosa. Loba itu keserakahan, kemudian dosa itu kebencian, dan moha itu kebodohan batin. Oh, kebodohan batin. Maka Bante. Noda batin, bukan bodoh pelajaran bukan, gitu, Bante ya. Banyak manusia yang kuliah S1, S2, S3 sampai S-teler ya. Tetapi secara S5, Bante. Ya, S5, S-lilin. Tetapi secara kebodohan, secara mungkin spiritual, kemanusiaan, justru malah lebih pintar dari orang yang tidak sekolah sama sekali. Banyak orang yang memiliki kecerdasan, memiliki pengetahuan yang tinggi, tetapi justru malah mengorbankan banyak orang, mengorbankan banyak manusia, bahkan makhluk hidup untuk menderita. Nah, ini berarti kan memiliki kebodohan ya. Batin, lebih kebodohan batin. Karena orang yang sekolah tinggi pun bisa loh kebodohan batin ini, tapi orang yang tidak sekolah sama sekali bisa yang pintar dalam batinnya. Karena batin ini tidak diajarkan di sekolah mungkin, Bante. Nah, itulah mungkin pendidikan kita yang belum ada benar-benar sekolah bagaimana kita mengembangkan batin kita, mengembangkan hati kita dan lain sebagainya. Yang ada kan cerdas. Iya, cuman kepintaran tapi tidak ada kepintaran secara rohaninya, Bante ya. Maka apalagi kebelakangan ini kita dituntut untuk menjadi orang yang cerdas, bukan menjadi orang yang berbudi luhur. Kalau dulu kan ada sekolah-sekolah, biasanya sekolah budi pekerti dan lain sebagainya. Tetapi bahkan sekolah pun, belajar pun sekarang berlomba-lomba untuk menjadi orang yang cerdas, nilai yang bagus, juara satu ya? Dengan apapun caranya, jadinya nyontek lah, lain sebagainya lah, dan lain sebagainya. Tetapi secara moralitas, secara akhlak, ini kadang menurun. Nah, akhlaknya yang menurun, walaupun orangnya pintar, cerdas. Nah, mungkin sering lah kita melihat, apalagi berita-berita di TV, orang yang ya profesor, doktor, lain sebagainya, tetapi justru malah melihat kebodohan batinnya itu semakin dalam, karena sering juga mengorbankan orang lain dan lain sebagainya demi mencapai tujuan itu sendiri. Begitu ya. Jadi noda batin di dalam Buddhis itu menjadi tantangan dan rintangan kalau kita dalam beberapa hal, namanya arah langkah. Jadi salah satu hal yang menjadi rintangan dan tantangan adalah kebodohan batin itu sendiri, noda batin itu sendiri. Karena noda batin itu di dalam diri kita tidak terlihat,
Mungkin kalau baju kita yang kotor ya. Kalau baju kita yang kotor, baju sahabat RRI Pro Makassar mungkin yang kotor, bisa kita cuci penghilang noda, daya dan pakai. Iya. Tetapi kita di dalam batin kita kan nggak terlihat. Di rongsen pun nggak tahu kita. Gitu. Ada cara untuk mencuci batin kita, Bante? Ya, gimana ya? Mungkin santai lah. Ngopi dulu ya, Bante ya. Ya, jadi ada hal yang kadangkala noda batin supaya kita bisa membersihkan noda batin. Ya, bagaimana? Pertama, kita harus ada loba. Bagaimana kita mengembangkan yang namanya rasa puas. Rasa puas. Karena loba keserakahan itu bukan hanya terhadap makanan ya. Keserakahan apapun, ambisi apapun yang mengorbankan semua manusia, orang lain, makhluk lain di sekitar kita, maka memiliki santutik rasa puas. Ya puas dengan apa yang dimiliki. Puas dengan kondisi yang terjadi sekarang ini, gitu ya, Bante? Tetapi kalau kondisi buruk ya jangan puas. Jangan puas ya, Bante. Maksudnya di sini kita tidak terlalu berlebihan dalam mencapai sesuatu, atau tidak terlalu kadang-kala kita kan udah dapat ini mau keinginan yang berlebihan. Tapi pada dasarnya rata-rata seperti itu, Bante. Nah, itulah penyakit kita. Yang lain pun seperti itu. Iya. Sama kita bawa mobil di lampu merah ya. Iya. Loh, kenapa kok jalan terus lampu merah? Yang lain pun sama kok, Bante. Iya. Itulah penyakit kita juga dia. Ini nanti masuk ke kebodohan jadinya kan. Betul. Udah tahu salah, tapi kita masih ikut. Maka kebudayaan saya bilang tadi kadang menjadi kebudayaan. Kenapa? Udah tahu salah, kita ikut juga. Nah, ini yang menjadi tantangan kita. Kenapa kita tidak memilih tetap berhenti di lampu merah, menunggu lagi lampu hijau, baru kita jalan? Yang anehnya lagi kadang-kala lampu merah di depan kita berhenti, malah kita telakson suruh jalan karena di depan sepi gitu. Nah, inilah yang pertama dari rasa puas. Kemudian kedua, kebencian. Maka lawan kebencian kita harus mengembangkan yang namanya metta, cinta kasih kita. Cinta kasih ini pun bukan, kalau di dalam Buddhis tidak terbatas sesama agama atau sesama manusia, tetapi kepada semua makhluk. Jadi pancarkanlah cinta kasih kita, kepedulian kita kepada semua makhluk, tak terbatas, tak ternilai. Ya, bersikap netral dan musuhan, yang membenci kita atau yang menyayangi kita, kita ada rasa cinta kasih, rasa peduli untuk semua makhluk di sekitar kita. Kadang mencintai orang yang kita cintai gampang, Bante, tapi mencintai orang yang kita benci itu susah, Bante. Nah, itulah, maka harus ada latihan. Latihan ya. Kalau mencintai orang yang mencintai kita kan yang perlu latihan. Nggak perlu latihan. Tapi mencintai orang, iya. Tapi kalau yang mencintai orang yang tidak mencintai kita, nah itu namanya perlu latihan. Disitulah kita bagaimana menjadi manusia yang memanusiakan manusia lainnya. Manusia yang memanusiakan manusia lainnya. Tapi kalau kita justru malah membenci orang yang membenci kita, ibaratkan itu saling menyerang kita kan. Saling menyerang. Kebencian tidak akan pernah berakhir bila dibalas dengan kebencian. Itu dalam Nama Padaya. Tetapi kebencian akan berakhir bila dibalas dengan cinta kasih. Kalau agama kita mengajarkan tentang cinta, kenapa kita pandang yang lain dengan kebencian? Kita terlahir dari kedua orang yang saling mencintai loh. Ayah ibu kita ada itu karena mereka saling mencintai. Betul, Bante. Tetapi kenapa justru kita tumbuh kok tidak menumbuhkan cinta itu, tapi malah kebencian? Ayah ibu kita ketika mungkin kita ada itu tidak dibarengi dengan kebencian loh, tetapi karena kedua orang yang saling mencintai, maka jadilah kita. Tapi kenapa kita kok malah yang kita simpan kebencian? Nah, inilah yang harus kita kadangkala pahami, dan kita kadangkala harus memang latihan bertahap. Apa yang membuat noda batin itu ada dalam hati kita, Bante? Apakah udah ada sejak kita dilahirkan, atau dia muncul satu persatu seiring dengan perjalanan hidup kita? Ada pepatah mengatakan bahwa ketika kita terlahir itu bersih dan suci. Bersih dan suci. Tetapi ada hal-hal kecil yang menjadi sifat dasar, sifat alami manusia itu sendiri. Memang ini juga dipengaruhi oleh yang namanya
kalyanamita, sahabat yang baik, atau akalyanamita, atau sahabat yang buruk. Jadi kelahiran kita di awal mungkin kita cacat, kondisi kita tidak baik, tidak lain dan sempurna. Tetapi ketika pergaulan kita dirawat oleh siapa, dan kita belajar hal-hal yang baik, akan menjadi baik. Tetapi kalau kita, walaupun mungkin kelahiran kita sempurna, yang cantik, yang ganteng, ya seperti saya. Ini kadang-kala, tetapi karena kita memilih pergaulan, memilih cara hidup yang tidak sesuai, disitulah menumpuk terus noda-noda. Sama halnya kita anak kecil kan, ada tempat bermain, ada tempat yang bermain kotor-kotoran, ada yang bersih gitu. Tapi kalau kita pilih yang kotor-kotoran, tidak sehat, makan gak sehat, main gak sehat, lain sebagainya, itu kan dapat sedikit-sedikit munculkan penyakit di dalam diri kita. Begitu juga dengan noda batin gitu. Maka salah satu hal dalam kehidupan ini yang perlu kita perhatikan, pergaulan kita. Maka di dalam Manggala Sutta itu, bergaul kepada orang tak bijaksana, tidak bergaul kepada orang tidak bijaksana, bergaul dengan orang bijaksana adalah berkah utama. Iya. Ini kadang-kala hal-hal seperti ini itu dapat memengaruhi ada atau tidak noda batin di dalam diri kita. Nah, ya, kita membawa karma masa lampau. Tetapi kalau karma masa saat ini, kita banyak kebajikan, lebih banyak yang baik. Walaupun karma masa lampau ada yang buruk, berbuahnya akan lebih kecil. Tetapi walaupun karma baik kita banyak di masa lampau, tapi saat ini kehidupan kita tidak bermoral, kita tidak peduli, nggak ada kebajikan, penderitaan yang akan terjadi. Walaupun ada kebajikan di masa lampau, kebajikan kita tidak berbuah saat ini, mungkin nanti. Ya. Jadi sering kan kita, berarti saya sudah sering berbuat baik, tetapi kok saya nggak bahagia, nggak sukses. Kadangkala kita berbuat sekarang, maunya sekarang. Tidak pernah instan. Sama juga, Bante, itu orang itu sering berbuat jahat ini dan itu. Kenapa kok hidupnya malah baik-baik saja, sukses dan sebagainya. Kita nggak tahu loh kehidupan yang lampaunya seperti apa. Jangan-jangan dulu kebajikan, kebijaksanaan dan lain sebagainya tinggi. Kan ada orang yang udah istilahnya kaya, banyak berbuat baik dan lain sebagainya. Ada yang miskin tapi nggak menjaga moralitasnya gitu. Ya, kehidupan yang akan datang akan seperti itu terus, nggak ada perubahan baik. Betul, Bante. Ya, jadi intinya bersih ataupun kotor kita di awal, tetapi yang mempengaruhi sangat besar yang kita rasakan saat ini adalah bagaimana kita menata cara hidup kita di sini sekarang saat ini. Tidak peduli masa lalu kita apa, tetapi kita bisa menciptakan masa depan kita. Gitu. Baik, Bante. Jadi walaupun kita berada di lingkungan yang tidak mendukung, lingkungan yang tidak baik, Bante, kita mampu untuk belajar keluar dari lingkungan yang tidak baik itu. Iya, memposisikan diri. Jadi kala desa, tempat dan waktu yang tepat itu adalah mempengaruhi perkembangan kita. Maka kadangkala ada satu bahasa yang sering kita pakai, keluarlah dari zona nyaman kadang-kadang. Iya. Ketika kita sudah tahu bahwa tempat yang kita tempati sekarang ini mempengaruhi kita semakin turun, iya, maka ketika kita berani melangkah, ya kita harus melangkah ke tempat yang lebih baik. Keluar dari zona nyaman. Ya. Tetapi ketika kita mampu di situ dan mampu tegak bertahan dengan prinsip kita tetap di jalan yang baik, ya nggak masalah. Tetapi kan nggak banyak orang yang bisa seperti itu. Susah kayaknya, Bante. Kadang-kala juga kita tidak masalah bergaul kepada orang tidak bijaksana, bergaul kepada orang yang belum baik. Tetapi ketika kita di situ mampu menjaga diri, bahkan kita bisa mengkondisikan orang lain lebih baik, pengaruh kita ke mereka dan kita menjadi lebih baik. Bukankah itu hal yang baik? Betul sekali, Bante. Tetapi kan tidak banyak. Tidak banyak, Bante. Nah, itulah yang saya sebut noda batin itu kita bisa menodai, kita yang menodai sendiri. Walaupun mungkin orang lain dan lain sebagainya, tetapi kita sebenarnya yang menodai diri kita sendiri. Dan kita sendiri yang bisa membersihkan.
Jadi kama saka, kama dayada, kama yoni, kama pandu, kama pati sarana, yang kama karisyanti, kalianang wa, papakang wa, tasa, dayada, bawisati. Kita terlahir, terbentuk, tercipta, kondisi kita itu karena kama kita sendiri. Nah, tapi kenapa kita sering menyalahkan orang lain? Kenapa kita menuntut orang lain? Ini kan kebodohan batin jadinya. Kebodohan batin namanya Bante ya. Salah satunya di situ. Jadi bagaimana kita bisa membersihkan atau mengatasi, menghancurkan noda-noda batin ini Bante? Sila samadhi panya. Jadi tadi kan loba dosa moha, ada sila, moralitas, samadhi itu meditasi, bagaimana kita menata pikiran kita. Meditasi kalau dalam bahasa Buddhis samadhi, bagaimana kita melatih pikiran kita tetap terkendali dan mengembangkannya. Jadi sila samadhi adalah bagaimana kita menata pikiran, karena ketika kita mampu menata pikiran, di situ kita mampu menata hidup. Kalau pikiran kita kacau, hidup kita kacau. Berarti hidup kita ini berasal dari pikiran kita Bante. Pikiran adalah pembentuk, pikiran adalah pencipta, pikiran adalah segala sesuatu itu dipengaruhi oleh pikiran kita. Ya kita mau baik-baik, tetapi pikiran kita nggak kita jaga. Bagaimana kita bisa punya kalimat yang bagus, punya kehidupan yang bagus, kalau pikiran kita nggak bagus. Karena kita mau ngomong, kita mau berbuat, pertama adalah pikiran kita. Maka di situ saya yakin sahabat RRI Pro 1 Makassar, kita semua punya pikiran. Kita semua punya otak, tetapi nggak tahu ya pikiran itu di otak atau di mana ya. Kadang kan kita sering dasar nggak punya otak gitu, tetapi bisa berpikir kok. Gitu. Nah ini adalah bagaimana sila, samadhi dan panya, punya kebijaksanaan. Maka dari noda-noda batin ini, sila, bagaimana kita mengendalikan diri kita supaya keserakan kita tidak terlalu tinggi, dosa kebencian kita dengan samadhi, dengan bagaimana melatih pikiran kita supaya kita tidak mudah membenci orang lain, dan kebijaksanaan. Maka lawannya dari kebodohan kan kita harus bijak dan harus belajar bijak. Karena kebodohan tadi saya jelaskan, kita ngobrol tadi bukan soal kecerdasan intelektual, tetapi kecerdasan secara bijaksana. Maka perlunya panya, kebijaksanaan. Nah, hal-hal itulah yang perlu kita kembangkan di dalam diri kita, sila samadhi panya, supaya loba dosa moha tadi bisa perlahan-lahan itu luntur seperti cucian. Ya, ibaratkan noda batin tadi di baju kita yang putih misalnya lah. Ya, kita punya rinso dan lain sebagainya. Bagaimana sih untuk membersihkan? Tidak bisa langsung kita kasih langsung bersih. Nah, itu kan hanya ada di iklan kan. Begitu kasih langsung putih lagi kan enggak. Perlahan-lahan harus ada prosesnya dan lain sebagainya. Ternyata lama-lama bisa gitu loh. Nah, itulah hal yang memang harus kita kembangkan setiap saat, setiap harinya. Perlu proses. Itu tidak bisa langsung instan begitu saja. Bahkan seorang Buddha pun harus, Pangeran Siddhartha berapa tahun harus ada menyiksa diri dulu, berguru dulu dan lain sebagainya, dan pada akhirnya menemukan pembebasan, menemukan penggugahan. Itu pun dari dirinya sendiri. Beliau Pangeran Siddhartha menjadi Buddha bukan karena orang lain, bukan karena Sang Maha dan lain sebagainya, tetapi ada di dalam diri kita, di dalam diri Pangeran Siddhartha menjadi Buddha itu sendiri. Begitu juga dengan kita. Kebahagiaan, pembebasan dan lain sebagainya bukan dari orang lain, tetapi itu dari dalam diri kita sendiri. Betul, Bante. Sang Buddha hanya kasih jalan, kasih cara. Dia nggak bisa transfer ilmu, transfer apa ke kita sebagai umat Buddha, bukan. Buddha itu ibaratkan dokter. Para Bante, para sangha seperti saya hanya mewakili seperti suster, mengingatkan, kamu harus makan sehari 3 kali obatnya. Pasien itu ya umat kita sendiri. Kita semua itu pasien. Kita tahu kita sakit, kasih obat, Buddha kasih obat, tahu sakit kita apa, kita harus makan obat sendiri. Kalau kita hanya kasih tahu penyakit kita, kasih tahu obatnya, tapi kita nggak makan obat, nggak akan sembuh-sembuh dong. Nah, itu ibarat kita umat Buddha. Kadang-kala kita tahu belajar, kita tahu sumbernya, tapi kita nggak mempraktekkan, tapi kita mau
hasilnya. Biasanya kan memang mau instan tuh Bante. Nah, itu kita mau hasilnya kan. Iya. Mungkin itu jawaban dari bahasan kita dari noda batin tadi, di mana loba, keserakahan, dosa, kebencian, moha, itu kebutuhan batin kita atasi dengan sila, moralitas, samadhi dengan bermeditasi, dan panya bagaimana kita mengembangkan kebijaksanaan. Kebijaksanaan di sini kita tahu mana yang benar, mana yang salah, maka kita tahu kapan kita harus melangkah dan kapan kita harus berhenti sejenak. Ini itu. Begitu Bante ya. Mungkin ada closing statement Bante untuk para sahabat kita. Baik, para pendengar RRI Pro 1 Makassar dimanapun Anda berada dan kapanpun Anda mendengar, pagi, siang, malam, bahkan mungkin menjelang tidur atau bangun tidur, mari kita bersama-sama melatih diri untuk membebaskan diri kita dari noda batin tadi, dari keserakahan, kebencian, dan kebutuhan batin kita. Ketika kita sadar itu, mari kita perjuangkan. Sang Buddha memberi pesan kepada para biku, Wayadamata Sangkara, apa madena samadita. Segala sesuatu yang terkondisi ini tidak kekal. Maka kita harus berjuang dengan sungguh-sungguh. Ya, ini berjuang dengan sungguh-sungguh dari diri kita sendiri, oleh diri kita sendiri, dan untuk diri kita sendiri. Salam RRI Pro 1 Makassar. Terima kasih atas sharingnya pada hari ini Bante. Semoga apa yang dipaparkan oleh Bante pada hari ini dapat menjadi perenungan, dapat memberikan manfaat bagi kita semua, dan yang utama dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih telah bersedia hadir. Sama-sama. Kami akhiri Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sadu.